Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inaya dengan NIM akhir 307. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi apa yang udah saya baca dari jurnal yang telah Pak Bambang berikan. Yang mana teman-teman, kita akan sedikit mengintip strategi baru Rusia di Afrika gitu ya. Yang mana pernah nggak sih teman-teman itu mikir kenapa negara-negara besar sekarang itu pada rebutan pengaruh di benua Afrika? Dulu kan, karena gini teman-teman, dulu kan pada saat perang dingin, Rusia itu yang dulu namanya masih Uni Soviet, jago banget di sana. Nah sekarang Rusia itu bangkit lagi teman-teman, padahal sumber dayanya nggak sebanyak dulu. Terus kenapa bisa gitu? Nah jurnal keren ini teman-teman akan membantu kita memahami secara garis besar atau bahkan akan memberikan jawaban. Apa sih judulnya? Judulnya adalah Ideologi dan Pragmatism Rusia Re-Emergency in Sub-Sahara Afrika, seperti itu, yang ditulis oleh Andre dan Alvin. Yang mana ini itu akan ngasih tahu kita jawaban dari pertanyaan yang mungkin masih menjadi pertanyaan besar gitu ya. Yang mana penulis ini penasaran banget sama satu pertanyaan utama, yaitu gimana sih cara Rusia itu menggabungkan keyakinan ideologinya yang anti barat itu dengan strategi praktisnya supaya bisa memperkuat pengaruh di negara-negara sub-Sahara Afrika. Meskipun sumber dayanya tuh masih terbatas dan setiap negara punya respon yang beda-beda, ya kan? Oke, kita masuk ke pembahasan isi yang pertama, yaitu mengenai ideologi dan strategi cerdas Rusia di Afrika. Jadi begini, latar belakang singkatnya itu negara-negara di Afrika ini makin lama makin pengen punya dunia yang adil gitu, dimana tidak hanya satu atau dua negara kuat aja yang mengatur dunia. Mereka juga capek sama cara-cara penjajahan baru, yaitu neokolonial dari negara-negara maju yang bikin ketidakadilan sosial dan ekonomi itu semakin jomplang gitu, makin kelihatan banget. Nah, pas perang di Ukraina itu pecah teman-teman, hubungan Rusia sama negara-negara Barat itu jadi makin rusak. Ini bikin dunia itu masuk ke era baru di mana negara-negara besar pada bersaing ketat lagi. Seperti itu. Jadi kayak kerasa masih perang dingin gitu ya. Kita balik ke masa dulu gitu. Oke, di tengah situasi ini teman-teman, Rusia itu punya tujuan besar. Apa sih tujuannya gitu? Yaitu pengen mengubah sistem dunia yang selama ini dominan diatur oleh Barat. Mereka itu ingin memperkenalkan ide konfrontasi peradaban yang intinya itu pengen bilang kalau nilai-nilai liberal Barat itu pengen menguasai semua hal. Padahal Rusia ini punya nilai-nilai sendiri, yaitu nilai Eurasia yang menekankan kedaulatan dan kebesarannya gitu loh. Oke, lalu sejak pertengahan tahun 2000-an Rusia ini mulai balik melirik Afrika. Mereka memanfaatkan hubungan baik yang udah terjalin sejak zaman Uni Soviet dulu. Karena banyak negara Afrika yang suka sama Rusia. Karena dulu Uni Soviet ini sangat mengkritik penjajahan baru Barat. Nah, di sini kita lihat teman-teman ada persamaan itu apa? Pemikirannya linear. Afrika pengen hidup yang lebih adil, tidak hanya negara-negara Barat saja. Rusia juga pengennya seperti itu, tidak ingin negara Barat itu menguasai segala hal gitu. Nah, apalagi teman-teman pas hubungan Rusia sama Barat itu makin tegang ya, terutama setelah Rusia mengambil Crimea di tahun 2014, yang mana Rusia ini makin gencar cari teman dari luar negara Barat. Rusia itu memposisikan dirinya sebagai peradaban non-Barat yang melindungi kedaulatan politik dan budayanya. Mereka ini juga ngomongin solidaritas sama perjuangan negara-negara global South, apa aja, Asia, Afrika, dan Amerika Latin gitu ya. Jadi negara-negara berkembang untuk ngelawan penjajahan dan demi keadilan ekonomi di dunia. Nah, pesan kayak gini ditambah ekonomi Rusia yang mulai pulih nih teman-teman, bikin Rusia itu sukses. Sukses apa? Sukses jual senjata, kerjasama ekonomi, bikin perjanjian politik, dan bahkan menarik perhatian dari sisi ideologi ataupun budaya di Afrika. Apalagi teman-teman kalau lihat media sosial, lihat di TV-TV itu banyak sekali sorotan untuk Rusia gitu ya. Oke. Menurut jurnal ini juga nih teman-teman, kesuksesan Rusia di Afrika ini karena mereka pakai konsep pragmatisme ideologis. Artinya Rusia itu fleksibel banget
Mereka itu memadukan ideologi anti baratnya dengan kebijakan yang lebih praktis dari sebelumnya, yang disesuaikan sama sama seberapa jauh ideologi mereka itu bisa diterima di tiap negara. Nah, jurnal ini teman-teman ngasih contoh dari 3 negara di Afrika Sub-Sahara. Yaitu yang pertama ada Nigeria, negara yang pengen kondisi atau situasi di negara itu jadi stabil gitu ya. Di sini Rusia itu lebih pakai pendekatan praktis. Mereka fokus nih ke proyek ekonomi dan jualan senjata, karena kita tahu Nigeria itu pembangunan dalam negeri itu masih lumayan rendah gitu ya. Yang mana Nigeria ini memang punya hubungan kuat juga sama Barat dan enggak ikutan untuk invasi Rusia ke Ukraina. Jadi dia itu punya hubungan yang baik sama Barat, tapi dia nggak mau mengutuk Rusia gitu. Oleh karena itu Nigeria ini juga tertarik sama organisasi seperti BRICS, yaitu kelompok negara berkembang kuat gitu ya. BRICS ini ya, kelompok organisasi ini yang nunjukin kalau mereka ini pengen punya banyak teman dan enggak cuman Barat aja. Jadi Nigeria ini pengen memperluas circle mainnya gitu ya, nggak mau di itu aja, biar lebih luas. Nah, yang kedua ada Afrika Selatan, negara yang pengen perubahan bertahap, yaitu reformis gitu ya. Nah, di Afrika Selatan ini teman-teman, Rusia lebih mendorong perubahan pelan-pelan dan membangun lembaga global alternatif. Contohnya seperti BRICS. Mereka juga memanfaatkan kritik bareng terhadap neokolonialisme Barat. Jadi digunakan lagi nih kayak gibah gitu, kayak oh ya aku nggak suka nih sama yang neokolonialisme ini. Si Afrika bilang oh ya aku juga nggak suka, makin erat lagi. Kayak kita punya teman dekatnya karena apa? Karena gibah, karena rasa nggak suka sama satu orang misalkan gitu ya. Nah, Afrika Selatan ini lebih terbuka sama pesan-pesan pasca Barat dari Rusia, yang mana kelihatan dari mereka yang golput gitu, abstain pas pemungutan suara PBB soal Ukraina dan jadi tuan rumah untuk KTT BRICS gitu. Nah, yang ketiga ada Republik Afrika Tengah, CAR, negara yang pengen perubahan radikal. Nah, di sini Rusia itu lebih ekstrim lagi. Kalau tadi Rusia itu masih pelan-pelan, yang ini lebih ekstrim lagi. Mereka ngasih keamanan, senjata dan pembenaran ideologis divalidasi gitu ya, buat pemimpin-pemimpin yang anti Barat, seringkali lewat grup Wagner, yaitu kelompok militer swasta. Nah, CAR ini responsif banget sama cerita-cerita anti kolonial dan anti Barat dari Rusia, karena mereka ngelihat Rusia ini sebagai penyelamat di tengah ketegangan sama bekas penjajahan Prancis gitu. Nah, secara keseluruhan teman-teman, Rusia ini udah aktif banget kok memperkuat kehadirannya lewat jualan senjata. Sekitar 40% impor senjata Afrika antara 2018 sampai 2022. Lalu kerjasama ekonomi sebesar 30%, pasokan gandum Afrika dan Rusia, lalu perjanjian politik serta kerjasama ideologis dan budaya yang kuat. Buktinya sebagian besar negara Afrika itu nggak mau mendukung sanksi Barat ke Rusia atau mengutuk invasi Ukraina, karena Rusia kan kadang ekstrim ya cara-cara dia menyelesaikan masalah-masalahnya gitu. Nah, Aldika ini jadi pengen ngasih sanksi, tapi karena ada dukungannya Rusia di Afrika ini, jadi banyak sub-Sahara ini mendukung atau setuju untuk tidak memberikan sanksi kepada Rusia gitu teman-teman. Nah, selanjutnya mungkin yang tadi itu adalah penjelasan secara garis besarnya ini tuh bahas apa itu, dan juga jawaban yang mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan yang tadi di atas gitu ya, yaitu research questionnya gitu, sepemahaman saya. Nah, lanjut ya teman-teman, kalau kita lagi bahas jurnal kayaknya nggak afdol kalau misalkan kita nggak bahas plus minusnya gitu ya, plus minus yang bisa kita pelajari. Nah, jurnal ini jelas banget ngasih wawasan baru buat kita, pasti dong ya kan. Nah, poin plusnya adalah menurut saya kerangka teorinya itu keren. Konsep pragmatisme ideologis itu cerdas banget buat jelasin kenapa sih pendekatan Rusia ini di berbagai negara itu beda-beda, dan gimana mereka itu nyambungin ideologi anti Barat sama tindakan praktisnya gitu. Lalu yang poin plus keduanya adalah banyak contoh nyata apa aja. Kita coba pakai 3 studi kasus yang beda, yaitu Nigeria, Afrika Selatan,
Nigeria, Afrika Selatan, CAR gitu kan. Yang mana bikin kita itu makin paham banget sama gimana sih strategi Rusia ini bisa jadi fleksibel sesuai dengan kondisi negara tersebut atau kondisi lokal itu gitu. Nah, yang poin plus ketiga adalah topiknya itu pas banget. Ya, saya ngerasanya topiknya itu pas banget. Yang mana penelitian itu bahas isu yang lagi hot di hubungan internasional sekarang, yaitu tentang Rusia kan, dia lagi hot banget, disorot terus gitu kan, yaitu pergeseran kekuatan dunia dan kebangkitan Rusia di tengah perang Ukraina gitu. Lalu poin plus yang selanjutnya adalah tentang wawasan yang baru. Jurnal ini ngajak kita tuh buat lebih ngelirik ide-ide dari luar barat. Jadi nggak cuman akal-akalan barat gitu ya kalau bahasa zaman sekarang gitu ya, tapi kita coba untuk jadi seperti Nigeria. Dia tuh pengen melihat atau pengen memperluas circle-nya gitu kan ke negara-negara non barat gitu, biar analisis kita sebagai anak HI itu makin kaya gitu ya. Nah, tapi kalau ada plus biasanya ada minusnya adalah fokusnya itu terbatas. Walaupun bilangnya itu global south, tapi studi kasusnya itu cuma di Afrika Sub-Sahara aja. Jadi buat tahu kondisi di wilayah lain mungkin perlu penelitian lanjutan gitu. Lalu yang kedua itu tentang kurangnya dalam di bagian internalnya. Jadi jurnal ini tuh bahas penerimaan negara-negara Afrika, tapi bisa lebih dalam lagi semestinya bahas soal politik internal dan faktor-faktor domestik di setiap negara yang bikin mereka itu mau atau enggak kerjasama sama Rusia gitu. Nah, kalau menurut saya nih, jurnal ini tuh berhasil banget nunjukin kalau campuran unik antara ideologi yang tentang Barat dan strategi praktis atau pragmatisme ini adalah kunci kenapa Rusia itu bisa sukses memperluas pengaruhnya di Afrika. Padahal sumber dayanya tuh enggak sebanyak dulu ya, seperti yang tadi udah saya sebutkan. Yang mana pendekatan ini tuh bikin Rusia nggak cuma memaksakan ideologinya, tapi malah menyesuaikan pesan mereka biar nyambung nih sama perasaan anti penjajahan dan keinginan negara-negara Afrika tadi akan dunia yang punya banyak pusat kekuatan gitu. Jadi Rusia ini masuknya itu di pikiran-pikiran yang sama gitu, yang sejalan. Nah, yang mana kemampuan Rusia ini buat nawarin berbagai bentuk kerjasama, mulai dari kerjasama ekonomi yang murni kerjasama ekonomi yang murni praktis, sampai dukungan militer dan ideologis yang radikal. Ini tuh jadi nunjukin kalau mereka ini punya strategi luar negeri yang sangat adaptif dan cerdas. Jadi nggak pakai yang klasik yang udah lama gitu ya. Ini patut banget buat jadi perhatian serius buat negara-negara barat gitu ya, yang merasa kayak ini kayaknya bisa jadi ancaman deh gitu ya. Oke, ini nggak kerasa kita udah sampai di kesimpulan aja. Jadi kesimpulannya nih teman-teman, kebangkitan Rusia di Afrika Sub-Sahara ini berhasil, atau gimana ya cara ngomongnya. Jadi kebangkitan Rusia di Afrika Sub-Sahara ini hasil dari strategi pragmatisme ideologis yang fleksibel dengan menggabungkan ideologi anti baratnya dengan kebijakan praktis yang disesuaikan sama kondisi tiap negara. Jadi Rusia itu pakai strateginya itu tidak yang sama semua, tapi dia pelan-pelan nyari nih, oh dia kurang di mana ya, oh dia kurangnya di sini, oke kita sesuaikan. Nah, Rusia ini teman-teman berhasil bangun banyak hubungan dan ngedapetin keuntungan politik yang lumayan besar, yaitu dukungan ya. Padahal sumber dayanya Rusia itu kan terbatas ya, tapi kok dia ngerasa, kita lihatnya itu Rusia kayak cukup-cukup aja gitu, malah lebih gitu ya. Nah, pendekatan ini tuh udah bikin posisi Rusia itu makin kuat dalam menantang sistem dunia yang didominasi oleh Barat. Jadi Barat mulai ketar-ketir. Nah, seiring dengan makin banyaknya kekuatan non-Barat dan ide-ide baru yang membentuk masa depan global kita. Begitu teman-teman, semoga penjelasannya itu bisa dicerna dengan baik ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman paham terkait strategi Rusia di sub Afrika gitu. Jadi yang sebenarnya yang biasanya kita lihat, oh global south kita lebih sorot ke Asia, tapi kali ini kita sorotnya ke Afrika gitu. Semoga bisa menambah pemahaman teman-teman, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See ya.